Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang pembuatan media dan penanaman jasa training. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Septiara Ajisa Smita, NPM 19044, dan Narke, NPM 19045. Kami dari grup A, paralel B, sesi B1. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu pembuatan media. Media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri atas pencampuran nutrisi yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Mikroorganisme memanfaatkan nutrisi pada media berupa molekul-molekul kecil yang dirakit untuk menyusun komponen selnya. Yang selanjutnya ada prinsip dasar dari pembuatan media. Nah, sebelum kita membuat media itu kita harus tahu prinsip dasarnya. Prinsip dasar dari pembuatan media itu sendiri yaitu dimulai dengan pengembangan, penimbangan, penggunaan pelarut dan wadah, pengukuran pH, hingga pencapaian pH yang netral. Lalu pada prinsip dasar pembuatan media ini, semua alat yang digunakan harus steril, dan media yang telah dibuat juga harus disterilkan. Maka perlu dilakukan uji pertumbuhan dan penyimpanan. Serta yang paling penting adalah media tersebut mengandung nutrien yang baik untuk perkembangan dari mikroba tersebut. Selanjutnya ada nutrisi mikroba. Yang pertama, oksigen dan hidrogen. Oksigen dan hidrogen didapat dari air, dengan demikian air sangat diperlukan untuk pertumbuhan bakteri. Kadar oksigen yang tepat sangat dibutuhkan oleh keseimbangan pertumbuhan. Pertumbuhan bakteri aerob misalnya, sangat ditentukan oleh ketersediaan oksigen. Yang kedua, karbon. Karbon diperoleh bakteri dengan dua cara, yaitu bakteri atau autotrop, bakteri yang hidup bebas dan tidak bersifat parasit, menggunakan CO2 sebagai sumber karbonnya. Kemudian ada bakteri heterotrop, yang merupakan bakteri parasit, menggunakan substansi organik kompleks seperti sukrosa sebagai sumber karbon dioksida dan sumber energinya. Yang ketiga, ion-ion anorganik. Nutrisi berupa nitrogen, sulfur, fosfat, magnesium, kalium, dan sejumlah siase elemen diperlukan untuk pertumbuhan bakteri. Yang terakhir, nutrien organik. Nutrien organik diperlukan dalam jumlah yang berbeda-beda, tergantung spesies bakteri karbohidrat yang digunakan sebagai sumber energi dan sebagai bahan awal untuk proses biosintesis beberapa substansi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat dalam pembuatan media. Yang pertama, pembuatan media tersebut harus mengandung semua unsur zat hara yang mudah digunakan oleh mikroba tersebut. Lalu yang kedua, media tersebut harus mempunyai tekanan osmosis, tegangan permukaan, dan pH yang sesuai dengan kebutuhan mikroba yang ditumbuhkan. Lalu yang ketiga, media tersebut harus dalam keadaan steril. Selanjutnya ada kegunaan media. Media itu sendiri adalah suatu tempat yang terdiri atas campuran zat-zat makanan yang diperlukan mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Media terdiri dari bahan dasar dari C, N, O, dan PO4, dan trace elemen yang dipakai untuk menumbuhkan mikroba. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahan-bahan pembuatan media. Yang pertama ada bahan dasar. Nah, bahan dasar yang pertama yaitu ada H2O atau air yang digunakan sebagai pelarut. Lalu bahan dasar yang kedua yaitu ada agar-agar. Guna dari agar-agar sendiri ini untuk memadatkan suatu media tersebut. Agar-agar ini sulit didegradasi oleh mikroba pada umumnya dan mencair pada suhu 45 derajat Celcius. Lalu yang ketiga ada gelatin. Gelatin ini fungsinya hampir sama dengan agar-agar, namun lebih banyak jenis mikroba yang mampu menguraikannya. Yang keempat ada silika gel, di mana silika gel ini mengandung natrium silikat yang digunakan untuk memadatkan media bagi mikroba autotrop obligat. Yang kedua ada nutrisi atau zat makan. Komposisi setiap bahan pada media tertentu terhadap mikroorganismenya menggambarkan kondisi nutrisi pada habitat aslinya. Karena pada keadaan itulah mikroorganisme dapat tumbuh optimal. Contoh dari nutrisi yang digunakan dalam media yang pertama yaitu seperti sumber karbon, sumber nitrogen, sumber oksigen, sumber fosfat, lalu sumber-sumber yang lainnya. Yang
3, ada bahan tambahan vitamin. Biasanya dia seperti phenol-red untuk indikator perubahan pH akibat produksi asam organik hasil metabolisme. Selanjutnya, macam-macam media. Di sini ada 3 macam. Yang pertama berdasarkan bentuk, yang kedua berdasarkan komposisi, yang ketiga berdasarkan fungsi. Untuk yang pertama berdasarkan bentuk, yaitu ada media padat. Media padat sendiri mengandung banyak zat pemadat kurang lebih 15%. Media pemadat sendiri diberikan menjadi 3 jenis, yaitu media miring yang menggunakan tabung reaksi yang dimiringkan, yang kedua media tegak yang menggunakan tabung reaksi yang ditegakkan, dan yang ketiga media lempeng yang menggunakan Petri disk. Kemudian yang kedua media semi padat. Media semi padat mengandung zat pemadat kurang lebih 0,3% hingga 0,4%. Kemudian yang ketiga media cair, media yang tidak ditambahi zat pemadat. Kemudian ada berdasarkan komposisi, yang pertama media alami dan atau non-sintesis. Media yang disusun dari bahan alami di mana komposisinya tidak diketahui pasti. Kemudian yang kedua media semi-sintetis, yaitu disusun dari bahan alami dan bahan sintetis. Yang ketiga media sintetis, yaitu disusun dari senyawa kimia yang jenis dan takarannya diketahui pasti. Kemudian untuk yang berdasarkan fungsi, yang pertama media basal. Digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat media lain yang lebih kompleks. Kemudian yang kedua, media diferensial adalah media bila ditumbuhi mikroba yang berbeda akan tampak perbedaannya. Kemudian yang ketiga, media selektif. Kemungkinan suatu jenis mikroba tumbuh pesat dan lainnya terhambat. Kemudian yang keempat, media diperkaya memiliki konstituen nutrisi yang mendorong pertumbuhan mikroba tersebut. Yang kelima, media pengkayaan mengandung bahan-bahan tertentu di suatu pihak menghambat pertumbuhan, namun di pihak lain menunjang pertumbuhan. Yang keenam, media isi digunakan untuk identifikasi mikroba. Yang ketujuh, media umum digunakan untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Yang kedelapan, media khusus untuk menentukan pertumbuhan mikroba. Yang kesembilan, media penguji untuk menguji senyawa-senyawa tertentu. Dan yang terakhir, media perhitungan untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan dari pembuatan media. Tahapan yang pertama yaitu ada penimbangan, penggunaan pelarut, dan wadah. Yang kedua, kita harus mengukur pH. Jika dia terlalu asam atau terlalu basah, akan menghambat pertumbuhan bakteri yang akan ditanam. Yang ketiga ada sterilisasi. Dan yang keempat ada uji pertumbuhan dan penyimpanan. Selanjutnya, tahapan penanaman jasa trenik. Yang pertama, menyiapkan ruangan. Ruangan inokulasi haruslah bersih dan steril. Yang kedua, pemindahan bakteri menggunakan OSE yang telah disterilisasi. Kemudian yang terakhir, pemindahan dengan pipet. Selanjutnya ada kegunaan dan fungsi dari jasa trenik. Nah, setiap proses penguraian yang dilakukan bisa mengakibatkan berbagai perubahan baik secara kimia maupun fisika. Oleh karena itu, jasa trenik dinyatakan baik jika perubahan hasil karyanya menguntungkan. Nah, yang merugikan itu adalah di saat membuat makanan akan menjadi busuk. Dalam tubuh, jasa trenik berperan dalam proses perubahan senyawa organik menjadi energi dan senyawa anorganik. Selanjutnya, kerusakan pada pembuatan media. Yang pertama, berkurangnya kapasitas pertumbuhan karena oversterilisasi, pencairan berulang, pH yang berubah. Kemudian yang kedua ada penyusutan kekentalan. Yang ketiga, warna menjadi keruh. Yang keempat, perubahan pH. Dan yang terakhir, pengendapan akibat pemanasan media yang terlalu lama. Selanjutnya ada inokulasi dan inkubasi. Yang pertama ada inokulasi. Inokulasi merupakan pekerjaan memindahkan bakteri dari medium lama ke medium yang baru dengan ketelitian yang tinggi. Inokulasi dilakukan dalam kondisi yang aseptik, yakni kondisi di mana semua alat harus steril. Nah, inokulasi ini dapat dilakukan dalam sebuah kotak baja yang disebut dengan
laminar airflow. Yang kedua ada inkubasi, di mana pengertian inkubasi sendiri yaitu proses penyimpanan media hasil inokulasi di inkubator dalam suhu yang terkontrol. Selanjutnya, tujuan dari inkubasi sendiri yaitu untuk menjaga hasil dari inokulasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pada inkubasi yang pertama itu ada suhu, kelembapan, udara, dan oksigen, serta perlakuan. Ada dua jenis inkubasi. Yang pertama yaitu inkubasi alami dan inkubasi dengan alat. Selanjutnya ada metode inokulasi. Di sini ada 4 metode. Yang pertama, metode tebar. Setetes inokulasi diletakkan dalam petri dish dengan osa steril. Inokulasi itu disebarkan dalam medium yang dapat digunakan untuk menginokulasi. Yang kedua, metode tusuk, yaitu dengan cara meneteskan atau menusukkan ujung ose dalam bakteri, kemudian dimasukkan ke media. Yang ketiga, metode gores, itu dengan cara inokulumnya digoreskan ke permukaan media. Kemudian yang terakhir, metode tuang, yaitu dengan mengencerkan spesimen. Selanjutnya ada perbedaan media dasar dan media inokulasi. Media dasar adalah media yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat media lain yang lebih kompleks. Nah, media ini dapat mendukung pertumbuhan hampir semua jenis mikroba. Sedangkan untuk media inokulasi sendiri yaitu media yang dibuat sebagai tempat pertumbuhan mikroba dengan prinsip yaitu prinsip inokulasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan media dan penanaman jasa trenik. Di sini ada 7 faktor. Yang pertama, faktor nutrien. Nutrien ini digunakan untuk pertumbuhan bakteri. Nutriennya harus mengandung sumber karbon, nitrogen, dan mineral sulfur atau fosfat. Kemudian yang kedua ada kelembapan. Pada umumnya, bakteri yang baik itu tumbuh pada kelembapan di atas 85%. Kemudian yang ketiga suhu. Untuk suhu optimal pertumbuhan bakteri sangat bervariasi tergantung pada jenis bakteri itu sendiri. Jadi suhunya harus disesuaikan oleh pertumbuhan bakterinya sendiri. Kemudian yang keempat, pencahayaan. Bakteri ini lebih menyukai dalam kondisi gelap, jadi pencahayaannya harus diatur sedemikian mungkin. Kemudian yang kelima ada oksigen. Di sini ada beberapa bakteri yang bersifat aerob dan anaerob, sehingga oksigen ini tidak diperlukan pada bakteri yang bersifat anaerob. Kemudian yang keenam adalah pH. Untuk pH optimum biasanya kurang lebih 7,2 hingga 7,6. Kemudian yang terakhir tekanan osmotik atau atmosfer. Jika tekanan osmotik lingkungannya lebih besar, maka bakteri akan mengalami plasmolisis. Sebaliknya, jika tekanan osmotiknya lebih kecil, maka bakteri sel membekak atau bahkan bisa rusak. Selanjutnya ada aplikasi pembuatan media dan penanaman jasa training. Dalam dunia industri, biasanya untuk memproduksi banyak sel mikroba baru yang dimanfaatkan untuk proses fermentasi merupakan contoh dari aplikasi pembuatan media dan penanaman jasa training di dunia industri. Selanjutnya, pengubah asam amino bagi tubuh, pengubah rasa dan bahan pupuk karena sifatnya yang dapat mendekomposisi. Yang selanjutnya dalam bidang farmasi, dapat digunakan untuk membuat obat dengan mikroba. Dan di dunia kedokteran, biasanya digunakan untuk menguji banyak spesimen virus untuk mengenal berbagai jenis penyakit maupun pembuatan vaksin. Selanjutnya, hasil pengamatan pembuatan media. Di sini terdapat hasil pengamatan pada percobaan pembuatan media kami. Yang pertama, pada media jenis agar, gambarnya bisa dilihat pada gambar di yang pertama. Gambar tersebut menunjukkan bahwa
Cairannya itu berwarna putih keruh, kemudian digunakan sebagai media padat. Jadi media agar ini digunakan sebagai media padat. Kemudian yang kedua ada media kecambah. Untuk gambarnya bisa dilihat. Media ini berwarna putih keruh dan media ini digunakan sebagai media padat. Kemudian yang ketiga ada media nutrient broth. Bisa dilihat gambarnya. Media ini tak berwarna atau berwarna jernih. Kemudian media ini digunakan sebagai media cair. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengamatan dari penanaman J.Z. Nah, untuk gambar yang pertama ini kita menanam jenis medianya itu yang media agar dengan J.Z. yeast, di mana keterangannya dia berkoloni, berinci sel, berbentuk kokus dengan perbesaran okuler sebesar 10 kali dan perbesaran objektifnya 40 kali. Lalu untuk gambar yang kedua masih sama, yaitu media agar menggunakan air got dengan keterangan dia tidak berkoloni, tidak berinci sel, berbentuk tak beraturan, lalu dengan menggunakan perbesaran okuler sebesar 10 kali dan perbesaran objektifnya 40 kali. Nah, untuk gambar yang ketiga, ini kita menanam pada media nutrient broth. Yang pertama yaitu pada bakteri yeast, di mana dia berkoloni, berinci sel, berbentuk kokus dengan perbesaran okuler sebesar 10 kali dan perbesaran objektifnya 40 kali. Untuk gambar yang keempat, masih sama pada media nutrient broth dengan menggunakan air got. Yang pertama dia berkoloni, berinci sel, berbentuk tak beraturan dengan menggunakan perbesaran okuler sebesar 10 kali dan perbesaran objektif sebesar 40 kali. Lalu untuk gambar yang kelima. Nah, untuk gambar yang kelima ini kita menggunakan media kecambah. Untuk yeast sendiri dia berkoloni, tidak berinci sel, berbentuk kokus dengan perbesaran okuler sebesar 10 kali dan perbesaran objektif sebesar 40 kali. Lalu gambar yang terakhir atau gambar yang keenam ini menggunakan air got pada media kecambah dengan keterangan dia tidak berkoloni, tidak berinci sel, lalu berbentuk tak beraturan dengan menggunakan perbesaran okuler sebesar 10 kali dan perbesaran objektifnya 40 kali. Oke, segitu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Jangan lupa like video kami, komen, dan subscribe ya. Thank you for watching guys. Bye-bye.